Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Perkenalkan nama saya Abilo Harisa Priyatmojo. Di sini Abilo mau sedikit ngedeskripsiin jurnal yang ngejelasin tentang nilai keteraturan H pada graf tangga yang dimana dirancang oleh dirancang oleh Farsa Arhab dan kawan-kawannya. Oke, lanjut. Di sini ada bab pertama itu pendahuluan, ada latar belakang ya. Mungkin latar belakang di sini tuh kayak ibaratnya poin-poin yang mungkin akan Nabilo kedepannya akan bahas. Pertama ada graf, ada suatu graf yang dimana kita cari tentang graf totalnya pada suatu graf yang dimana di sini tuh ada dua graf, ada graf kipas dan graf tangga, dimana belum milih satu graf aja ngebahas tentang graf tangga. Lanjut, masalah-masalahnya di sini ada dua. Pertama, apa yang dimaksud dengan pelabelan tata-teraturan H pada suatu graf dan bagaimana nilai ketata-teraturan H pada graf tangga. Terus batasan masalah itu pelabelan yang dikaji itu pelabelan tata-teratur H pada suatu graf, yaitu graf tangga gitu. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pelabelan tak teratur H pada suatu graf. Ada landasan teori di sini. Mungkin ada teori-teori yang menunjangnya. Pertama ada subgraf, di mana subgraf ini graf H disebut subgraf dari graf G, di mana graf H disebut subgraf dari graf G jika titik subset titik dari H itu subset dengan titik dari G, dan sisi dari H subset juga dari sisi dari G juga, graf G. Jika H adalah subgraf dari G, maka dapat diteruskan H adalah subset dari G. Di sini ada graf isomorfik. Graf isomorfik yaitu ada dua buah graf G1 dan G2 terdapat korespondensi satu-satu jika E barisan dengan titik U dan V dengan G1 dengan sisi E aksen yang berkorespondensi dengan di G2. Maksudnya ini teh kayak berkorespondensi itu kayak samaan gitu, tetapi berbeda tempat di grafnya. Misalnya yang si E ada di graf 1, si E aksen ada di graf G2 gitu, di graf 2. Nah, contohnya gini graf isomorfik itu. Nah, titik dari si X itu isomorfik dengan titik X aksen yang ada di graf 2 dan selanjutnya. Terus ada selimut pada graf yang bahasa itunya ada edge covering, yang dimana selimut atau edge covering itu adalah koleksi H1, H2 sampai HT, sehingga pada sisi dari G termuat dari paling sedikit satu subgraf HI, yang dimana I-nya berjalan 1, 2, 3 sampai dengan T, tergantung gitu sisinya ada berapa. Dan jika subgraf HI itu isomorfik dengan satu graf H, G memiliki selimut H atau yang sering disebut H covering gitu. Nah, di sini ada contohnya selimut pada graf. Di sini itu udah persatuan dari selimut-selimut yang dimana graf W disebut graf W5 ini tuh ada H coveringnya gitu. Nah, di sini C covering berarti kalau ini mah. Nah, di sini ada selimut-selimutnya gitu. Selimut-selimutnya. Nah, yang awalnya ada dari graf C3 tuh, jadi ada C31, C32, C34, C33 sampai C34 yang membuat bentuk graf W5 graf W5 seperti ini. Terus ini ada pelabelan pada suatu graf. Pelabelan adalah pemetaan satu-satu memetakan himpunan elemen pada graf ke bilangan-bilangan bulat positif. Di sini ada pelabelan titik, pelabelan sisi, pelabelan total, yang dimana pelabelan titik caranya seperti ini, yang contohnya ada di sini. Ini seperti ini. Nah, ini pelabelan titik, ini pelabelan sisi. Itu ini secara sembarang gitu ya. Nah, pelabelan tata-teratur H total. Subgraf G, subgraf H dan subgraf H aksen dan subgraf H aksen 2 itu isomorfik dengan graf H gitu. Nah, jadi pelabelan tata-teratur H total itu
penjumlahan dari titik dan sisi. Misalnya si graf bobot graf H itu penjumlahan dari bobot dari titik dan sisi. Nah, ini contohnya. Di sini ada contohnya. Dimana ada contoh graf W5 yang dimana dikasih pelabelan titik dan sisi secara sembarang. Nah, di sini sudah ada pelabelan sisi dan titik secara sembarangnya, yang dimana dijumlahin ini jumlahnya. Ada jumlah dari graf C1, maksudnya sisi dari C1, C13, ada C23, C33 sampai C43, yang dimana semuanya berjumlah berbeda ya, maka ini dinyatakan pelabelan tak teratur pada H total gitu, pada total H gitu, semuanya jumlahnya berbeda. Nah, terus seperti itu contohnya. Sekarang masuk ke graf tangga. Graf tangga itu hasil kali Kartesius graf lintasan 2 titik P2 dan graf lintasan N titik PN. Graf tangga dinotasikan dengan LN, sehingga LN perkalian dari P2 dengan PN gitu, dimana N-nya lebih besar sama dengan 1 dan N-nya adalah bilangan. Nah, ini contohnya misalnya ada graf P2. Nah, graf P2 seperti ini. P2, kenapa disebut P2? Ada titiknya ada 2 gitu. Sini P3, titiknya ada 3 gitu. Nah, gini. Nah, ini adalah graf L3 yang dimana ada perkalian antara P2 dengan P3 dan menghasilkan seperti ini. Gitu. Itu graf tangga. Di sini bab 3-nya itu ngebahas nilai keteraturan H total pada graf tangga. Di sini ada teorema. Misalkan G adalah graf yang memiliki selimut H, teorema 3.1 tentang nilai keteraturan. Dengan T adalah banyaknya subgraf yang isomorfik dengan H, maka THS dari G, H lebih besar sama dengan 1 plus T-1 dibagi jumlah sisi dan jumlah titik. Jumlah sisi dan jumlah titik pada graf H. Nah, di sini ada contohnya. Sini ada contoh misalnya sisi dan titiknya itu L2 gitu ya. Di sini kan ada misalnya ada batasannya, di situ ada sampai ya. Ambil contoh secara sembarang dulu. Ini ada L2. Jadi berarti itunya 2 graf tangganya gitu. Nah, yang dimana sisi dan titiknya sini ada graf. Nah, di sini graf L2 nih di sini. Nah, ini tuh misalnya mau ngambil contohnya itu dari L2 sampai dengan L5 gitu. Nah, bila di sini ngambil L2-nya gitu. Nah, dimasukkan ke rumus atau teorema yang tadi, hasilnya THS dari L5, L2 itu 2 gitu. Nah, ini ada label gitu ya. Dari label bener gak sih 2? Nah, dinyatain 2 bener. Kenapa? Karena di sini kan bobot dari ini pembobotannya kita buktiin itu di sini di label ya, di label. Nah, di sini ada jadi pelabelannya itu diatur oleh ada teorema, ada penentuan pelabelan titik dan sisinya kalau di sini tuh dari jurnal itu gitu. Nah, ini ada rumusnya yang ini. Nah, rumusnya. Nah, dimana di sini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 tuh. Sampai dengan titik dari U-nya gitu. Nah, di sini ada pelabelan dari sisinya juga. Nah, kita masuk ya. Berarti ini tuh dari L5 gitu. Dari L5. Dari graf tangga L5 gitu. 1 2 3 4 5 gitu. Dari tangga L5. Nah, di sini kan udah ada ya label titik dan sisinya. Kita tinggal masukin, dijumlahin antara tuh ini kan. Nah, ini selimut 1, selimut 2, selimut 3, selimut 4 gitu. Nah,
dimana ini tuh penjumlahan dari ini hasilnya 8, terus dari penjumlahan ini hasilnya 9, 10, 11. Nah, dimana label terbesarnya kan 2 ya, baik itu sisi ataupun titik tuh label terbesarnya 2, maka batas THS-nya bisa ditentukan, batas THS-nya itu sama dengan 2 gitu, benar sama dengan kayak teorema yang tadi gitu. Sebenarnya pelabelan itu bebas angkanya gitu, kan tetapi ada juga pelabelan yang teratur gitu, ada yang diinin sama rumus gitu, ada rumusnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.